menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamahlah kami agar kami dapat merenungi firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Berbagi dengan Murah Hati. Nats Alkitab diambil dari Mazmur 112 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam menyalurkan berkat bagi banyak orang. Kita sungguh bersyukur karena selama 90 tahun berdiri, GKI Karangsaru masih terus menjalankan panggilan tersebut. Gereja kita telah menjadi contoh tentang menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Gereja kita juga terus berbagi dengan murah hati. Tidak hanya berbagi kepada anggota jemaat dan simpatisan, tetapi juga kepada gereja lain bahkan masyarakat secara umum yang berbeda keyakinan. Berbagi dengan murah hati sesungguhnya merupakan perintah Tuhan di dalam Alkitab. Salah satu di antaranya pernah disampaikan oleh pemazmur dalam tulisannya. Dalam bacaan hari ini, pemazmur mengawali tema tersebut dengan pernyataan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Meski mereka telah hidup aman dan nyaman, karena harta dan kekayaan berada di dalam rumah, tetapi kebajikannya tetap tampak nyata. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Itu semua terjadi karena didasari oleh sikap takut atau hormat kepada Tuhan. Hal tersebut terwujud dalam kerelaan untuk berbagi kepada orang miskin. Bukan sekedar berbagi kepada orang miskin, tetapi berbagi dengan murah hati. Kita bisa melihat di ayat 9a. Pemazmur juga mengontraskan orang yang takut kepada Tuhan dengan orang fasik yang tidak mempedulikan Tuhan. Jika kita membaca ayat yang ke-10, kita melihat apa yang jadi respons orang fasik. Ketika melihat kemurahhatian orang percaya, mereka sakit hati, tawar hati, bahkan dikatakan bahwa keinginannya menuju kebinasaan. Ayat yang ke-10. Begitulah perbedaan jelas antara orang yang takut kepada Tuhan dengan orang fasik.
Sekarang mari kita mengambil waktu untuk merenung sejenak. Kira-kira kita masuk dalam kategori mana? Orang yang takut kepada Tuhan atau orang fasik yang tidak mempedulikan Tuhan? Coba kita renungkan lagi. Apakah selama ini kita telah menjadi saluran berkat melalui kemurah hatian, kebajikan, dan hidup yang memuliakan Tuhan? Jika belum, maukah kita memulainya hari ini? Menjadi saluran berkat adalah tanda bahwa Kristus hidup nyata dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki kemurah hatian kepada setiap orang, terutama kepada mereka yang membutuhkan, sebagai wujud nyata Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam diri kami dan kami didapati sebagai murid-murid Kristus. Mohon Tuhan berikan kepada kami kesetiaan untuk melakukannya, karena kami tahu segala yang kami miliki itu dari Tuhan. Dan jikalau kami memiliki semuanya, itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbagi dengan orang supaya mereka juga melihat kasih Tuhan nyata dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Itulah kerinduan dan harapan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percayakan segala sesuatu yang kami kerjakan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Mohon Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Jadikan kami murid-murid Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.